Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak jamaah dari Wonogiri. Di sini saya selaku pemandu makam Raja-Raja Imogiri Mataram sedikit mau mengaturkan mengenai ringkasan sejarah makam raja-raja yang ada di Imogiri Mataram. Jadi makam Raja-Raja Imogiri Mataram ini dibangun pertama kali oleh beliau Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Beliau kalau urutan dari raja-raja Mataram Islam, Sinuwun Sultan Agung ini Mataram Islam yang ketiga. Jadi Mataram Islam pertama dipegang oleh beliau Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati ing Ngalopo, makamnya di Kota Gede, tidak di Imogiri. Mataram Islam kedua dipimpin oleh Sultan Hanyokrowati yang sering disebut itu Sultan Hanyokrowati alias Pangeran Siddo Krapyak. Sebabnya dulunya beliau bapaknya di hutan Krapyak. Waktu itu beliau berburu banteng, akhirnya perang dengan banteng ini kalah sampai wafat. Lantas yang di sini pertama kali Kanjeng Sinuwun Sultan Agung ini cucu daripada Panembahan Senopati ing Ngalopo. Beliau di samping raja juga seorang wali. Beliau aulia besar juga, penerus syiar Islam dari tugas para wali. Di samping itu Sultan sudah diakui sebagai pahlawan nasional. Ini terbukti Bapak Ibu. Pada tahun 1628 beliau Sultan pernah memimpin prajurit Mataram sebanyak 8.000 personil untuk menyerang VOC ke Batavia. Tapi maaf, 2 kali gagal. Karena apa? Adanya salah satu abdi dalam Sultan sendiri yang bernama Tumenggung Indronoto. Ini berkhianat kepada rajanya. Beliau membeberkan rencana Sultan kepada VOC. Setelah itu semua persiapan logistik dibakar oleh Belanda, termasuk lumbung pangannya. Jadi prajurit 8.000 personil ini kalah perang bukan karena pelor Bapak Ibu, tapi karena perutnya lapar. Tapi maaf, si abdi tadi Indronoto akhirnya ketangkap. Sampai di sini dihukum pancung, tebas lehernya. Ini dipisahkan, kepala ditanam di tengah gapura bata merah ini. Terus badannya ditanam kira-kira 20 tangga turun, ada batu hitam yang tidak rata, itu badannya ditanam di situ. Yang tujuannya apa? Karena abdi yang berani berkhianat, akhirnya direndahkan martabatnya, supaya diinjek-injek. Nah, di samping itu peringatan pula bagi abdi yang lain, supaya tidak berkhianat. Itu intinya. Sampai sekarang, makam Raja-Raja Imogiri Mataram sudah dihuni 24 raja yang sudah dimakamkan di sini. Mulai dari Mataram Islam ketiga, Raja Surakarta yang sering dikenal Solo, maupun Raja Yogyakarta. Namun senantiasa kalau sudah wafat, semua dikubur di sini, jadi satu komplek. Akhirnya Raja-Raja Yogyakarta Diningrat bikin pemakaman di sebelah timur, yaitu mulai Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai ke-9 bagi 3 blok. Cuma ada satu yang tidak berkenan di sini, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono II. Itu ikut di Kota Gede, tempat kakek moyangnya juga. Lantas raja-raja yang dari Kasunanan atau yang dari Solo bikin pemakaman di sebelah barat. Itu mulainya Sri Sunan Pakubuwono III sampai 12 juga dibagi 3 blok. Satu di antara ke-24 raja tadi Bapak Ibu, yang paling istimewa. Karena apa? Hingga sekarang persis di atas pusaranya tanahnya berbau harum wangi. Khusus tempatnya Sinuwun Sultan Agung. Yang lain tidak ada yang wangi Bapak Ibu. Karena apa? Sebenarnya Sultan ini merancang sebuah makam tidak di Imogiri. Tapi dulu beliau pernah minta izin pada Imam Syafi'i mau bikin makam di Madinah. Tapi maaf, tidak dikabulkan. Setelah itu beliau Sultan mengadu ke bapak gurunya.
yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau diangkat murid terakhir dari Sunan Kalijaga. Akhirnya diberi solusi oleh Kanjeng Sunan. Beliau mengambil segumpal tanah ini Bapak Ibu dari Madinah. Setelah dikepal-kepal, terus dilempar dari tanah itu. Sultan ini disuruh mengikuti. Monggo Sultan, ikuti terbangnya tanah ini. Nanti kalau jatuhnya di Pulau Jawa dan berbau harum atau wangi, itu sama dengan tanah Madinah. Silahkan membuat makam. Akhirnya jatuhnya di puncak bukit ini Bapak. Jadi waktu Sultan datang ke puncak bukit ini, tidak bisa melihat gunung ini Bapak. Karena apa? Waktu itu bukit ini diselimuti kabut. Akhirnya diberi nama oleh Kanjeng Sultan, yaitu dengan nama Imo Giri. Imo artinya kabut, Giri itu gunung. Namun setelah tahun 1645, dikit demi dikit kabut-kabut ini hilang Bapak. Sampai sekarang terang benderang. Cuma yang 2 meter persegi di atas pusaranya tadi, karena kejatuhan satu gumpal tanah tadi, sampai sekarang masih harum, masih wangi. Tapi maaf, pengunjung yang mau membuktikan ke Tanah Wangi masih berjuang lagi, naik 99 tangga dari Blok. Lantas, aturan yang mohon ditaati, semua pengunjung yang mau masuk ke Tanah Wangi dan Raja-Raja Mogiri Mataram, semuanya aturannya sama. Bagi kaum pria macam harus memakai pakaian adat Jawa macam ini. Blangkon, baju lurik, kain panjang. Tapi maaf, kalau macam ini potongan namanya surjan, ini nggak boleh. Jadi harus memakai seragam Bapak Ibu. Itu seragam namanya peranaan. Nah, begitu pula bagi kaum ibu yang pakai hijab harus dibuka. Ini di luar semua Bapak Ibu. Terus pakai kemben. Di sini kain panjang. Ini pengunjung tidak perlu menyiapkan pakaian dari rumah. Sebab di sini sudah banyak sewaannya. Misalnya Bapak Ibu bawa rombongan 200 personil pun insya Allah mencukupi. Nah, masalah sewa pakaian murah Bapak Ibu. Per satu setel 15.000, wanita pria sama. Cuma yang banyak infaknya. Di dalam komplek Kanjeng Sunan Sultan Agung, di sana ada 9 kota infak. Ini tidak ditentukan besar kecilnya Bapak Ibu. Keikhlasan aja. Misalnya ibu bapak mau kasih 5.000 kali 9 monggo, 2.000 kali 9 boleh, besar atau kecil yang penting ikhlas. Lantas setelah semua ganti busono di kamar dandan ini, mohon alas kaki, sepatu, sendal dilepas di sini depan pendopo, naik tanpa alas. Tapi masih jauh Bapak Ibu, naiknya 99 tangga. Sebelum naik, ini pengunjung dimohon isi buku tamu pendaftaran. Ini juga keikhlasan. Misalnya rombongan, ya salah satu aja, dijadikan satu. Misalnya Bapak Ibu belum siap uang recehan, nanti bisa nuker ke tempat ganti pakaian. Lantas setelah naik 99 tangga, pendopo atas sana, itu karena cuma 2 meter persegi pendoponya. Jadi ngantri Bapak Ibu. Semuanya cuma 5. Nanti kalau yang 5 ini keluar baru urutannya. Di samping itu doanya nanti panjenengan ini dibatasin cuma 5 menit. Boleh baca panjang lebar, mau baca Yasin, monggo. Tetapi tidak di dalam komplek. Kalau di luar pendopo boleh. Sedikit ada pantangannya Bapak Ibu. Ada tiga. Yang pertama, mohon maaf, wanita yang belum suci alias halangan itu dilarang naik, cuma bisa sampai di pendopo. Yang kedua, pengunjung yang memakai perhiasan dari emas mohon ditanggalkan di kamar ganti. Silakan dibawa masuk, yang penting nggak dipakai. Taruhlah di tas, di dompet, di kantong, monggo. Yang terakhir, kalau ini keseluruhan Bapak Ibu, wanita pria semua dilarang foto atau ambil gambar. Kalaupun kita bawa HP, mohon di-silent dari sini. Karena Bapak juru kunci juga khawatir. Nanti daripada di samping ambil gambar,
itu kan ngeganggu orang-orang yang lagi tua, itu maksudnya. Dan di tempat yang sakral kayak gini, mohon maaf, alangkah baiknya semua aturan pantangan ya ditaati aja, karena sering terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Tentang jadwal bukanya, ini seminggu 3 kali Bapak Ibu. Harinya Minggu dan Senin mulai jam 10 pagi, tutup jam 13. Hari Jumat bukanya jam 1, tutupnya setengah 4, sama 3 jam. Hari-hari besar Islam seperti 1 Syawal, 10 besar juga dibuka mulai jam 10. Dan peraturan ini berlaku untuk semua pengunjung Bapak Ibu, tak terkecuali, walaupun ini keluarga ningrat, Ibu Menteri, Bapak Presiden, semua pejabat yang tidak patuh aturan-aturan tersebut, ya cukup sampai di pendopo aja, jadi tidak boleh masuk. Lantas alternatifnya nanti bisa tawasul dari pendopo. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.